Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Handrasa Napoleon Berbagi Cerita. Kita akan membaca Quran terjemahan menjelang matahari terbit sesuai perintah yang ada di ayat kitab Quran terjemahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaikum iza kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqazakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kallazina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh wa ammal ladzina swaddat wujuhum wa kafartum ya'da imanikum wa zuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaq wa maulahu yuridu zulman lil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur.
kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Shadaqallahul azim. Ternyata kita membaca sampai lewat ini sampai 110. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takullah, bertakwalah kepada dia sebenar-benarnya takwa padanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ini kata-kata muslim sama Islam ini di Al-Quran ini sebetulnya berbeda. Jadi ini kadang penterjemahannya jadi bolak-balik. Harusnya kalau muslim ya di sini ditulis muslim aja, karena Islam itu selamat artinya di sini. Ada kata-kata Islam di Quran nih. Ada kata-kata muslim, ini diterjemahkan muslim itu beragama Islam, padahal Islam itu selamat, muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi orang-orang yang selamat, lim ini asal katanya aslam, ini muslim. Jadi sebetulnya adalah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan selamat. Nah, gitu. Jadi bukan agama penekanannya. Cuman penterjemahan ini ya menjadikan satu. Jadi kitab ini untuk seluruh manusia, bukan untuk agama tertentu, untuk selamat seluruh manusia. Ini kitab manusia, makanya terakhirnya surat An-Nas, surat manusia. Makanya di sini menyebutkan orang-orang yang beragama lain, yang sudah buat agama, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan di sini tidak ada dinyatakan ada agama, yang ada adalah jalan selamat, dinul Islam, aturan selamat gitu. Jadi orang-orang yang ikro akan dapat petunjuk dan selamat. Yang enggak ikro ya sesat. Makanya orang-orang yang sesat ini mereka itu baru tunduk, belum beriman. Mereka terlalu emosi, tidak berkelakuan seperti yang dicontohkan Nabi. Mereka merasa benar. Orang merasa benar itu kan emosian. Ya sama dengan iblis. Iblis itu emosian. Dia ketika Khalifah Adam diciptakan, dia emosi, menentang. Nah, kita kalau sudah emosi, marah, ya sudah iblis sebetulnya. Makanya cerita-cerita para sahabat Sayyidina Ali ketika dia perang, dia berjuang jihad, ketika diludah mukanya, dia menjadi emosi dan dia mau marah. Berarti dia sudah bukan pada posisi baik gitu. Dia tidak jadi membunuh. Jadi
emosi ini udah bukan kondisi yang normal. Jadi kita ada aturannya, tidak boleh marah. Nah, untuk belajar tidak marah nggak gampang. Ada yang menyatakan segampang asal kita nyebut auzubillahi minasyaitonirrajim, berarti kita sudah bisa tidak marah. Ya itu kan teori kalau bahasa ilmu pengetahuan. Menghilangkan marah, tahu marah atau tidak itu setelah kita membaca kitab dan dapat furqan. Ya, kitab ini yang akan memberi petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali dia, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat dia kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka dia mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat dia orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu dia menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah dia menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Nah, ini kita menyeru kepada kebajikan, pada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'mur khair, pada kebaikan. Jadi orang yang membaca kitab ini punya tugas untuk menyeru pada kebaikan. Jadi kalau kita melakukan justru yang bertentangan dengan kepentingan alam segala macam, ya bukan kebaikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita Iqra ini kita tahu tugasnya. Nah, sekarang kan terjadi orang yang mengaku beriman ini justru tidak melakukan apa-apa. Jadi sebetulnya mereka belum beriman, baru tunduk. Karena belum Iqra, belum ada iman. Iman ini tumbuh setelah Iqra. Setelah kita pelajari kitab ini 7 kali putaran tawaf, baru kita itu punya ruh kita teraktivasi. Ya kalau kita belum baca kitab ini, ruh kita itu masih belum teraktivasi, belum bisa memberi petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita belum baca kitab ini, yang baik dan buruk itu bukan menurut kitab ini, menurut istilah kita itu prasangka. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang mencerai-beraikan dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas-jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang besar. Nah, ini orang-orang yang tidak membaca kitab dan tidak berpegang pada kitab. Jadi orang-orang yang mencerai-beraikan kitab dan selalu berselisih, merasa benar ini. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa karena mereka itu membengkokkan, menyesatkan. So, kalau kita baca kitab ini dari pangkal sampai akhir, kita tidak akan ribut, tidak akan berbeda pendapat, tidak ada aliran-aliran, karena kitab ini dari zaman Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama di alam ruh, ya inilah kitabnya. Kita nggak akan berbeda dengan aliran yang sudah dikembangkan tokoh-tokoh agama berdasarkan nabi-nabi yang mereka kisah-kisahkan. Ya apalagi, ya tokoh agama juga nulis-nulis pendapat pribadi mereka.
Ya seperti ceramah Jumat kemarin, cerita tentang salah satu imam yang menurut mereka ini, lalu imam itu bercerita tentang malaikat mencabut nyawa, lalu cerita tentang malaikat bertanya di dalam kubur. Ini nggak ada di Quran ini cerita itu. Itu berarti imam yang diceritain itu udah ketemu malaikat maut dan udah ketemu malaikat mungkar nakir kali, udah ngewawancarai. Nah ini kan udah ngarang gitu. Dan itu tersebar di mana-mana dan orang beriman kepada kata-kata itu, sementara kitab yang diperintahkan Iqra yang asli selama 4 abad ini belum pernah dibaca tamat secara 7 kali putaran dengan terjemahannya, sehingga dia bisa tahu secara karakternya apa, susunannya apa. Jadi cerita-cerita yang nggak sesuai dengan kitab ini bisa kita seleksi gitu loh. Yang karangan-karangan manusia itu. Ya kalau nggak membaca Iqra, belajar pada kitab yang ditinggalkan para khalifah setelah Nabi terakhir Muhammad SAW meninggal, ya berarti kita berpegang kepada sesuatu yang kita sendiri nggak pernah melihatnya. Kitab-kitab selain kitab ini yang ada sampai sekarang, ada setelah 14 abad lebih. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Jadi ini dinyatakan orang-orang yang pernah menyatakan iman ya, terus menjadi kafir. Kenapa ya? Karena mereka nggak Iqra, nggak membaca dan tidak meyakini. Jadi walaupun menyatakan iman, amalnya salah. Karena ini adalah petunjuk zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini adalah petunjuk untuk orang-orang bertakwa sesuai dengan perintah di ayat ini. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Dia. Jadi orang beriman yang tidak membaca kitab, dia tidak akan dapat petunjuk untuk bertakwa dan dia akan menjadi kafir. Ini ditanya, kenapa kamu kafir sudah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Jadi orang yang menyatakan beriman itu enggak otomatis punya amal yang benar. Makanya yang masuk surga itu bukan beriman aja, beriman dan beramal soleh yang dapat nikmat. Orang munafik itu orang-orang yang mengaku beriman tapi amalnya salah. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Dia, mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Dia. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu. Nah ini Quran ini yang diterima kepada Nabi dan disampaikan kepada kita dan kita membenarkannya. Tilka ayatullahi natluha. Dan tiadalah Dia berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Kepunyaan Dialah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Dialah dikembalikan segala urusan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nas. Kuntum khaira ummatin urijat linnasa. Terbaik
untuk manusia, ya inilah kitabnya. Kalau kita baca kitab ini, kita petunjuk manusia yang diawali Al-Fatihah, ditutup surat An-Nas, maka kita akan menjadi umat yang terbaik, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Dia. Sekiranya ahli mencerai beraikan kitab, jadi orang-orang yang suka menyampaikan ayat ini adalah orang-orang yang ahli mencerai beraikan kitab. Karena sebetulnya yang mereka sampaikan sebetulnya ikro, baca kitab. Bukan dia bercerita satu ayat, dua ayat. Nah, itu yang dibilang mencerai beraikan kitab itu mereka menyampaikan ayat-ayat tertentu saja. Ayat-ayat lain tidak mereka sampaikan tentang hukum. Misalnya hukum membunuh orang. Itu ada hukumnya di sini. Nah, mereka nggak sampaikan. Nah, kalau kita membaca kitab ini, semuanya harus kita yakini, bukan ayat-ayat tertentu aja yang bisa kita yakini. Dari pangkal sampai harus kita yakini, kita jalankan. Nah, kalau belum bisa kita jalankan, ya kita berdoa kepada Pencipta. Diperintahkan meminta kekuatan yang menolong pada malam hari. Ini ada semua petunjuknya. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi ini ada orang yang beriman dan beramal sesuai petunjuk, tapi banyakkan orang fasik. Fasik ini berarti dia tidak beramal yang sesuai petunjuk, dia beramal yang salah, dosa. Nah, ini yang banyak memang. Jadi mereka mengaku beriman tapi amalnya salah. Ya, hari ini kita ketemu hampir semua orang ini, karena banyakkan orang tidak membaca kitab hari ini. Karena mereka hanya dengar-dengar apa yang disampaikan seayat dua ayat oleh para penceramah, tokoh-tokoh. Nah, kalau mereka baca kitab bareng gini, ya kita tidak akan berselisih. Kita berpegang pada satu petunjuk untuk manusia gitu. Dan kita bisa ukur jalan-jalannya ada 3. Jalan yang diberi nikmat, jalan yang sesat, dan jalan yang dimurkai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.